Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ledis Inawati sebagai moderator dan juga ada Mbak Lita Nafilatul Ilmi serta Mas Rizky Maulana sebagai presentator. Langsung saja, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tahap Relating dalam Layanan Konseling. Untuk presentator pertama yaitu Mbak Lita Nafilatul Ilmi yang akan mempresentasikan poin yang A, yaitu pengertian tahap relating. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian tahap relating. Secara bahasa, relate atau relation merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya berhubungan atau berkenaan. Relating adalah kemampuan seorang konselor untuk membangun hubungan awal yang baik. Menurut Martinah, relating adalah menciptakan suasana hangat yang menyenangkan satu sama lain. Dalam situasi konseling harus diciptakan suatu hubungan antara konselor dan klien yang menyenangkan. Membangun hubungan atau relating dalam konseling juga dapat dimanfaatkan konselor untuk menentukan sejauh mana klien mengetahui kebutuhan dan harapan apa yang ingin dicapai dalam konseling. Untuk presentator yang kedua yaitu Mas Rizky Maulana yang akan mempresentasikan tujuan tahap relating. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan tahap relating dalam layanan konseling. Untuk tujuan yang pertama yaitu membangun hubungan kerja yang baik antara konselor dan klien. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri klien untuk membuka diri dan berbagi masalah. Yang ketiga, membantu konselor memahami latar belakang, nilai, dan keyakinan klien. Yang keempat, membantu konselor menentukan tahap dan strategi konseling yang tepat untuk klien. Tahap relating ini, konselor perlu memiliki keterampilan seperti sikap menghargai dan penerimaan klien. Selain itu, konselor juga perlu melakukan kontrak tugas dan kerjasama dalam proses konseling untuk memastikan peran dan tanggung jawab konselor dan klien dalam proses konseling. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator. Karakteristik tahap relating ini dibentuk pada awal hubungan. Seringkali berubah dan menjadi matang ketika konselor dan klien dapat bekerja sama. Kesan awal tersebut akan direvisi kembali, kemudian konselor dan konseli akan semakin memahami. Hubungan tidak akan berkembang melalui satu konteks saja. Beberapa sesi awal diperlukan sebelum konseli merasa nyaman dengan konselor dan bersedia menceritakan tentang perasaan, pikiran, pengalaman, dan masalah-masalah pribadinya. Tahap relating ini terjadi pada fase awal dari pengembangan hubungan konseling. Pentingnya hubungan konseling pertama kali atau tahap relating ini ditekankan oleh Carl Rogers sebagai ahli psikologi. Pada awal karirnya sebagai terapis, mengusulkan beberapa kondisi konseling yang menurut pandangannya perlu dan mencukupi untuk menghasilkan perubahan kepribadian yang membangun, seperti pemahaman yang akurat atau empati. Empati ini menunjuk pada kemampuan konselor untuk dapat merasakan, berpikir, dan mengalami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konseli. Rogers menyatakan bahwa empati pada suatu kondisi psikologis yang menggambarkan bahwa konselor memahami secara akurat perasaan dan makna-makna pribadi yang sedang dialami oleh klien dan kemudian mengkomunikasikan pemahaman itu kepada konseli. Untuk yang kedua yaitu kesungguhan atau GNQ. GNQ dalam bahasa Inggris yaitu menjadi diri sendiri, jujur, tidak memainkan peran, bersungguh-sungguh dan tulus dalam menolong konseli. Konselor menolong konseli itu bukan karena keterpaksaan. Konselor yang tulus adalah mereka yang nyaman dengan dirinya sendiri dan dengan berbagai individu dalam berbagai situasi. Konselor tidak akan berubah ketika mereka bersama dengan orang yang berbeda, dalam arti bahwa mereka tidak harus mengadopsi peran baru agar dapat diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kongruen.
Kongruensi menunjuk pada konsistensi kata-kata, tindakan, perasaan, maupun pikiran. Jika konselor tampak tidak kongruen di mata klien, maka klien tentu akan memberikan reaksi negatif yang tidak mendukung proses konseling. Yang keempat, keterbukaan. Menurut Rogers, yakni suatu kondisi yang digambarkan sebagai kesediaan untuk membuka diri secara jujur. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk klien dalam membicarakan masalah pribadinya. Keterbukaan ini memungkinkan terjadinya hubungan yang kuat antara konselor dan konseli yang merupakan dasar bagi perubahan dan pertumbuhan positif dalam konseling. Untuk yang kelima, yaitu penghargaan positif. Penghargaan positif sering disepadankan dengan respect, yang menunjuk pada kemampuan konselor untuk menghargai dan menerima klien sebagaimana adanya. Secara operasional, penghargaan positif dikomunikasikan oleh konselor melalui komitmen untuk membantu klien. Konselor bekerja dengan klien dan menjaga privasi, menepati janji dengan klien, serta menerapkan keterampilan yang dimiliki untuk membantu klien. Dalam penghargaan positif, konselor harus memahami konseli dengan menggunakan respon-respon refleksi perasaan. Baiklah, selanjutnya yaitu keterampilan dalam tahap relating. Keterampilan dalam tahap relating itu ada dua jenis, yaitu listening skill dan show understanding skill. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu listening skill atau mendengarkan, merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui beberapa latihan. Bentuk interaksi yang terbangun dengan keterampilan mendengar dapat mendukung konselor dalam menampilkan empati kepada konseli dengan tepat, sehingga pelayanan konseling yang dilakukan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Lalu yang kedua yaitu show understanding skill atau keterampilan pemahaman. Show understanding skill atau keterampilan pemahaman dalam konseling melibatkan keterampilan berkomunikasi dasar pikiran, mendengarkan secara efektif, serta pelatihan dan pengalaman. Keterampilan ini sangat penting bagi konselor untuk memberikan layanan konseling yang unggul kepada kliennya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.